Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Mulai dulu dengan seruput kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, enak banget, alhamdulillah. Kopinya kopi leweng dari Kang Aziz masih. Rasanya ini kopi karo. Ntar satu lagi dulu. Topik yang ingin kita bahas kali ini adalah sejarah internet ya. Salah satu yang ya mungkin saya ikut terlibat di dalamnya itu adalah sejarah tentang kelompok orang-orang yang kita sebut ISNET atau Islamic Network. Mungkin ini adalah satu kelompok atau organisasi tanpa bentuk ya, OTB online pertama ya untuk komunitas Indonesia, komunitas Muslim Indonesia gitu ya. Jadi ceritanya begini, ini juga dari kacamata saya ya. Jadi sejarahnya saya keluar negeri pertengahan tahun 1987 untuk sekolah gitu ya. Nah begitu masuk di luar negeri maka saya mendapat akses internet. Pada zaman itu akses internet adalah email, belum ada web ya. Akses internet adalah email. Email saya punya akses waktu itu pertama kali itu di mainframe ya. Mainframe kemudian nantinya di sistem Unix. Nah dasar orang Indonesia, nature-nya orang Indonesia di mana-mana itu pengen ngerumpi, ngobrol, ngumpul bersama. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mulailah buat kumpulan orang-orang Indonesia yang berkomunikasi secara online, maka dibuatlah mailing list. Nah sejarahnya ada lagi gitu. Zaman dulu belum ada mailing list ya, jadi belum ada mailing list. Jadi gimana akhirnya? Akhirnya dibuatlah sebetulnya sebuah sistem mailing list ya. Mailing list ada tapi belum ada list manajernya kira-kira Pak, seperti itu. Di Berkeley ya. Jadi ada mailing list itu alamat emailnya adalah Indonesian pakai S atau enggak ya saya lupa. Janus.berkeley.edu. Nah disitulah ada daftar orang-orang Indonesia yang terdaftar yang berada di luar negeri. Kalau sekarang istilah kerennya diaspora gitu ya. Kalau dulu terdaftar di luar negeri, orang-orang Indonesia yang bersekolah atau bekerja di luar negeri terdaftar di dalam mailing list itu. Ngobrol lah segala macam ya di situ, email-emailan. Kemudian mulailah muncul. Setiap Jumat muncullah orang yang menerbitkan khutbah Jumat, bukan khutbah Jumat ya, something like that lah ya, artikel khutbah Jumat lah kita sebutnya ya, khutbah Jumat terbitkan di situ. Terus teman-teman Kristen buat namanya apalagi samping sama lah gitu ya, sehingga orang-orang pada marah, ini kalian berdua orang Islam dan orang Kristen gitu. Jangan sebarkan paham-paham kalian. Maksudnya bukan gitu ya. Ini kan komunis yang ngomong-ngomong, yuk kita jangan di sinilah dimasuk-masukkan. Oke. Maka waktu itu berdualah muncul ISNET dan Paroki membuat mailing list bersama, buat software mailing list bersama. Yang pada intinya adalah bentuknya shell script dan seterusnya. Jadi kadang kita nggak punya server, orang-orang Indonesia nggak punya server student, tapi student kan punya alamat email, punya account di berbagai mesin, ada yang mainframe, ada yang fax, ada yang Unix based ya, macam-macam gitu ya. Maka yang dilakukan adalah kita mengabuse sistem itu, mengabuse dalam skala kecil gitu ya. Jadi misalnya saya punya account Unix, maka saya gunakan fasilitas .forward di Unix. Sehingga kalau ada email masuk ke tempat saya, dia akan mengeksekusi atau diteruskan ke dalam .forwardnya itu ya, di dalam .forward. Misalnya dalam .forward itu saya teruskan ke sebuah program. Ya, programnya itu yang kemudian melihat sebuah berkas yang isinya daftar email. Maka program itu akan mengirimkan email satu persatu. Jadi dari mailing list ya, dari pusatnya kirim ke akun saya, dari akun saya disebarkan ke 10 misalnya. Nanti atau 20 ya, dari 10 ini salah satunya dipakai itu lagi untuk relay lagi ya, menyebarkan lagi ke 10 orang lagi gitu ya. Jadi kita akhirnya bisa membuat sebuah mailing list ukuran besar. Dibuatkanlah skrip untuk, saya ikutnya yang terlibat yang Unix, kan ngertinya Unix ya, nggak tahu fax VMS itu kita nggak tahu. Saya nggak tahu maksudnya. Terus itu udah banyak ya. Nah kalau kita membuat account ya, membuat daftar pelanggan tadi,
dibuatkan rules atau aturan kalau depannya nama akun itu ada tanda seru, itu berarti dia lagi parkir ya, diparkir atau lagi dikeluarkan dari mailing list tapi nggak di remove ya, tapi di dalam itu diparkir, istilahnya dipendung. Kayak pendungan ya kan, tanda seru itu kayak pendungan ya, dipendung gitu ya. Jadi itu diparkirkan. Nah mulailah mailing list jalannya gitu segala macam. Jadi sejarahnya mailing list itu merupakan awal komunitas-komunitas Indonesia. Mulai banyak komunitas Indonesia dan mulai banyak mailing list. Kemudian nanti di kemudian hari barulah keluar list manager, list serve, baru terusnya dan nanti ada majordomo dan lain sebagainya. Tapi pada awalnya terpaksa orang-orang mengeluarkan jurus-jurus atau kemampuan untuk melakukan coding ya di berbagai platform. Gitu ya. Jadi orang Indonesia hebat-hebat. Ini zaman dulu tahun 8. Kalau saya pertengahan 87 itu jadi berarti mungkin akhir 87, 88, 89 gitu ya mungkin ya. Nextnya adalah seruput dulu. Nextnya kalau di ini dari kacamata Isnet sendiri ya, mulailah kami berdiskusi di mailing list Isnet itu. Kemudian akhirnya lama kelamaan kami berhasil juga ngumpulin uang beli mesin, satu mesin Sun. Waktu itu mesin Sun-nya itu Sun Spark berapa ya? Saya lupa gitu ya. Kami kumpulin uang ya, saling nyumbang itu, akhirnya kita beli Sun Spark dan ditaruh di meja saya di kampus. Karena kerjaan saya, maklum ya kalau graduate student kan ada ruang kerjanya, saya taruh di atas meja saya, ruang kerja saya ada si Sun Spark itu. Dan karena saya kerja sebagai sistem administrator di kampus, saya diberi keleluasaan untuk memasang komputer. Kemudian saya minta izin untuk masang satu komputer ini, kemudian dikasih nama domainnya juga, salah satunya tadinya Budi ya, ada Budi Humanito.ca, ada Budi macam-macam ya. Terus kemudian kami memiliki domain juga namanya isnet.org ya, islamicnetwork.org. Jadi kami punya mail server sendiri, kemudian mailing listnya sudah decentralized. Kegiatannya banyak sekali ya, ada bukan hanya ngerumpi aja, ada menerjemahkan Al-Quran, membuat penerbitan kalam musafir, terus ada macam-macam ya, buat macam-macam. Nah, salah satu yang kita buat waktu itu adalah komunitas online ya, real time online dengan menggunakan software Dungeon and Dragon. Jadi kalau dulu tuh ada mainan game ya, Dungeon and Dragon. Jadi orang masuk ke dalam dungeon, terus kemudian masuk ke ruangan-ruangan. Iya kayak game-game sekarang ya, game-game sekarang ya, lari ke sana sini, masuk ruangan ketemu. Kalau sekarang kan banyak tembak-tembakan gitu ya. Kalau ini bukan, masuk ke ruangan kemudian kita bisa eksplorasi. Dan codingnya itu terserah kita mau desain ruangannya seperti apa gitu ya. Waktu itu kami menggunakan ini ya, servernya atau softwarenya itu kalau nggak salah LPMUD ya, LPMUD ya, Lars Pensjo ya, Lars MUD ya, Multi User Dungeon and Dragon. Jadi itulah yang ada, kemudian dibuat. Nah, orang mengaksesnya pakai apa? Pakai telnet. Ini ada contoh tampilan, nanti saya screenshotnya kayaknya ada ya, nanti saya tampilkan ya. Ntar ini biar kelihatan sedikit ya. Jadi itu sayang ya, autofokusnya jalan jadi kacau ya. Itu dia bilang telnet ke isnet.ee.umanitoba.ca port 9999, maka keluarlah yang itu, negeri Isnet, selamat datang di negeri Isnet. Terus ada sambutan-sambutan, sebentar turunkan dikit, saya nggak bisa melihat monitornya ya. Oh ini gini ya. Nah, terus kita bisa mengerjakan perintah-perintahnya gitu ya. Bisa ada orang masuk, ada perpustakaan. Oh ya, by the way, kenapa ini saya membuat buku pegangan Unix dari internet ya, yang diterbitkan oleh Open Pathways. Jadi saya buat dulu buku kayak ginian ya. Karena dulu belum ada, susah ya internetnya. Terus nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Nah, sama ya, ngobrol-ngobrol. Ini dia. Nggak kelihatan ya. Sorry ya, ini saya tidak begitu jago dalam urusan kayak gini-gini ya. Jadi oke lah. Coba nanti saya screenshotnya saya ini. Terus kita bisa masuk ke perpustakaan, bisa berolahraga, bisa juga mendengarkan
ceramah dan lain sebagainya. Ada ASCII artnya gitu. Jadi kita sebutnya namanya NI, Negeri Isnet. Maka kebiasaan banyak orang-orang kami itu waktu itu sebelum kuliah ya, masuk dulu ke NI, ngobrol di situ, chatting, ada apa ini bersosialize ya. Kalau sekarang kita kan di Facebook, TikTok lah, Instagram. Nah, kalau kayak gitu dulu itu real time ya. Jadi kita dengan menggunakan telnet ya, teks, semuanya teks, kemudian ya itu misalnya oke saya kuliah dulu, oke pergi kuliah gitu ya. Balik lagi, login lagi ke sini. Jadi itulah yang salah satu sejarah internet Indonesia, adanya komunitas Islamic Network. Orang-orangnya ada masih banyak sekarang ya, kayak saya ini, banyak kan tua-tua kayak saya ini ya, alumninya banyak yang sudah menduduki posisi jabatan penting-penting gitu ya. Dulu saya ya termasuk tua juga ya, masih ada yang muda-mudanya, ada yang lebih muda gitu ya. Tapi inilah kenangan lama. Tapi ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa pada zamannya ya, karena kebutuhan manusia Indonesia untuk ngerumpi. Demikianlah ceritanya. Ntar dulu, seruput dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Saya kembali ke Indonesia. Mesin berpindah tangan dan lain sebagainya, tentu saja mesinnya kadaluarsa dan lain sebagainya. Akhirnya kami juga punya satu server lagi ya dulu di tempatnya Mas Husni ya. Mas Husni itu udah almarhum di Boston area. Apa nama kotanya? Newmont. Lupa ya saya di Newmont atau apa di dekat Boston itu ya, Boston. Saya datang ke sana, terbang dari Kanada ke Amerika, pasang server di rumahnya, menjadi server Isnet yang kedua, SunSpark kalau gitu. Wah, lebih hebat ya, dari donasi dari keluarganya Mas Husni Mursid. Kemudian itu dipasang di sananya. Jadi saya sempat jalan-jalan ke sana, ke MIT, ngelihat-lihat gitu ya. Mengunjungi beberapa teman di sana, Boston area gitu ya. Luar biasa ya. Nanti suatu saat saya pengen lagi bolak-balik lagi ke Boston area, lihat-lihat gitu. Oh iya, saya pengen waktu itu datangin MIT Media Lab-nya gitu ya. Boleh, karena waktu itu lagi ada pameran penelitian NATO ya. Sementara Indonesia kan bukan warga negara, bukan bagian dari NATO. Jadi tanya, kamu warga negara apa Indonesia? Wis, nggak boleh masuk ke dalam ini karena ini hanya untuk warga negara yang terlibat dalam NATO. Ya udah. Wah, berarti penelitiannya keren amat itu ya. Athena, MIT waktu itu baru lagi ngetopnya, X Windows baru lagi ngetopnya, dan seterusnya. Balik lagi komunitasnya, setelah sampai ke Indonesia, komunitas Isnet masih ada sekarang dalam bentuk WhatsApp group, Telegram. Tapi kami tidak berhasil lagi menghidupkan NI lagi ya, NI. Sudah ada percobaan dulu, dan mungkin orang tidak terlalu suka lagi ya dengan menggunakan telnet segala macam ya. Pengennya mungkin yang lebih interaktif ya, mungkin lebih visual ya. Teknologinya sekarang lebih memungkinkan seharusnya ya. Tapi maklum lah ya, orang lamanya udah pada tua, jadi tidak ada waktu untuk ngopreknya, hackingnya udah nggak ada lagi. Sementara yang muda-muda ini mungkin generasi lama ya, generasi lama. Jadi ini reminiscing aja ya, Islamic Network. Begitulah obrolan kita pagi ini. Semoga Anda semuanya sehat-sehat. Semoga kita semua bisa keluar dari pandemi COVID ini dengan baik ya. Salam sehat semuanya. Ya, tetap ini jaga prokes. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi saya salah satu kesehatan adalah minum kopi. Itu teori siapa? Teori Pak Budi lah ya. Habis. Assalamualaikum.